buku pedoman parenting yang berjudul Pentingnya Hak Bermain Anak di Era Pandemi oleh Mayang Sari, Anita Sriwahyuni, dan Sari Riani. Apa itu hak anak? Hak anak adalah hak-hak yang berlaku atas semuanya yang dilakukan anak tanpa terkecuali. Semua tindakan dan keputusan yang menyangkut anak harus dilakukan atas dasar kepentingan terbaik sang anak. Hak anak yang wajib dipenuhi itu ada banyak sekali. Salah satunya yaitu hak anak dalam bermain. Apa itu era pandemi COVID-19? Adalah peristiwa menyebarnya penyakit coronavirus 2019. Dalam bahasa Inggris, Coronavirus Disease 2019, singkatan dari COVID-19 di seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh coronavirus jenis baru yang diberi nama SARS Coronavirus 2. Maka dari itu, banyak orang yang menghindari tempat ramai, keluar rumah, dan lain-lain. Hal ini dilakukan untuk terhindarnya dari coronavirus 2019 atau COVID-19. Banyak pula orang tua tidak memperbolehkan anaknya untuk bermain di luar rumah karena ditakutkan akan terkena penyebaran virus corona. Hak bermain anak. Hak anak untuk bermain merupakan bagian dari pelindungan hak asasi manusia yang wajib dijamin dan dilindungi. Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Hak anak untuk bermain bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Hak anak untuk bermain ini tentunya harus didukung dengan sarana dan prasarana yang aman dan nyaman bagi anak sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Perlindungan Anak Indonesia itu. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Hak untuk bermain sering dilupakan, terutama karena sering dianggap salah dan tidak dianggap penting. Tidak banyak orang tua yang menyadari betapa erat kaitannya antara bermain dengan perkembangan anak. Naluri alamiah seorang anak dan hak anak untuk bermain melalui berbagai cara sering diabaikan. Anak dibiasakan untuk mengembangkan sikap gigih untuk mencapai kemenangan dan memiliki sportif. Tujuan tersebut sesuai dengan isi dari standar PAUD yang tertuang dalam Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009. Pemuasan kebutuhan bermain anak juga berkaitan erat dengan motivasi belajar anak, sehingga proses pembelajaran akan efektif jika kebutuhan anak terpenuhi. Kesempatan untuk anak bermain akan hilang atau berkurang. Ketika hilang atau berkurang kesempatan tersebut, maka akan hilang pula kesempatan anak untuk belajar dengan cara yang alami dan menyenangkan. Hal ini terjadi karena bermain merupakan kebutuhan anak dan secara alami anak akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dampak tidak terpenuhinya hak bermain anak. Tentunya ada beberapa dampak yang terjadi ketika hak bermain anak tidak disalurkan dengan baik, terutama ketika kondisi pandemi
saat ini. Yang pertama, ada kecanduan gadget, di mana hal ini dikarenakan anak melakukan pembelajaran daring dan terlalu sering berada di rumah, serta kurangnya pantauan orang tua terhadap penggunaan gadget pada anak. Selain kecanduan gadget, dampak selanjutnya yang terjadi ketika hak bermain anak tidak terpenuhi yaitu perubahan siklus sosial anak, di mana hal ini dikarenakan kurangnya interaksi anak dengan teman sebaya dan lingkungan sekitar, dikarenakan dibatasinya anak dalam bermain di luar oleh orang tua pada era pandemi ini, sehingga menyebabkan perubahan siklus sosial bagi anak. Manfaat bermain bagi anak, tentunya bermain bagi anak akan terasa manfaatnya. Ada beberapa manfaat ketika anak melakukan kegiatan bermain. Di antaranya, yang pertama, pada saat anak-anak sedang bermain, anak-anak juga dapat belajar, bukan saja dari aspek pengetahuan, tetapi juga penanaman sikap mental dan keterampilan. Yang kedua, dalam bermain, anak-anak sebenarnya juga dapat belajar untuk meningkatkan berbagai tipe kecerdasannya, mulai dari olah pikir, hati, sampai dengan olahraga. Yang ketiga, beberapa jenis permainan yang ada memang dirancang secara khusus untuk meningkatkan percaya diri dan keberanian anak-anak. Yang keempat, beberapa jenis permainan yang lain dirancang hanya untuk dapat merasa fun atau bersenang-senang. Yang kelima, ada beberapa jenis permainan yang secara khusus untuk meningkatkan keterampilan anak, seperti membuat kerajinan dari tanah liat. Oleh karena itu, pentingnya hak bermain disalurkan kepada anak, apalagi pada saat pandemi. Permainan yang dapat dilakukan di rumah. Beberapa permainan yang dapat dilakukan agar hak bermain anak dapat disalurkan dengan baik. Di antaranya, yang pertama yaitu membangun benteng. Permainan yang seru ini dapat menggunakan benda apapun yang tidak berbahaya yang ada di rumah. Misalnya bantal, guling, kardus bekas, kursi plastik, dan lain-lain. Cara permainannya pun sangat sederhana, karena si kecil hanya harus menumpuk benda-benda tersebut sehingga menjadi sebuah benteng. Meski sangat sederhana, permainan ini bisa melatih kemampuan motorik kasar dan sekaligus daya imajinasi anak. Yang kedua yaitu mencari harta karun. Permainan ini bukan hanya akan membuat anak sibuk, namun juga melatih kemampuan problem solving dan jiwa observasi yang dimiliki si kecil. Untuk membuat game lebih seru, orang tua dapat menyelipkan hadiah yang boleh dimiliki oleh anak saat permainan selesai. Selama permainan, orang tua harus memperlihatkan dukungan kepada anak dan tersenyum, tertawa, dan memberikan semangat kepada anak. Ketika orang tua dan anak-anak menikmati permainan tersebut, maka orang tua dan si kecil akan sama-sama mendapatkan manfaat dari permainan yang seru tersebut. Selanjutnya yang ketiga yaitu tebak kata. Permainan yang seru ini cocok dilakukan untuk anak usia sekolah ataupun baru belajar mengenal kata. Bahan yang harus dipersiapkan hanya alat tulis dan kertas. Cara memainkannya cukup mudah. Yang pertama yaitu pada kertas, tuliskan kata yang harus ditebak oleh anak. Misalnya nama hewan. Orang tua harus memeragakan nama hewan yang tertulis di kertas, sedangkan anak menebaknya. Peran yang dimainkan juga bisa ditukar, yakni anak memeragakan dan orang tua yang menebak. Permainan ini juga akan melatih daya imajinatif anak. Yang keempat yaitu puzzle. Permainan bongkar pasang alias puzzle pada anak. Jika ia baru pertama kali bermain puzzle, jelaskan kepada si kecil bahwa permainan ini membutuhkan ketelitian dan kesabaran dalam merangkai potongan gambar menjadi satu gambar yang utuh.
pentingnya bermain untuk anak usia dini. Bermain sangat penting untuk perkembangan anak yang optimal. Hal ini telah diakui oleh Komisi Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia pada setiap anak. Setiap anak layak mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan potensi unik mereka. Orang tua harus mempertimbangkan semua faktor yang dapat mengganggu perkembangan optimal anak dan memaksimalkan ruang bermain anak agar tetap terpantau. Bermain akan memungkinkan anak untuk menggunakan kreativitas mereka untuk mengembangkan imajinasi mereka, ketangkasan, kekuatan, fisik, kognitif, dan emosional mereka. Bermain penting untuk mengembangkan otak yang sehat. Tidak harus di luar, bermain bisa orang tua lakukan bersama anak di rumah untuk membangun kedekatan antara anak dan orang tua. Dan bermain juga merupakan belajarnya anak. Karena dunia anak adalah dunia bermain. Melalui kegiatan bermain, anak belajar banyak hal. Bermain merupakan bagian yang amat penting dalam tumbuh kembang anak untuk menjadi manusia seutuhnya. Anak-anak menggunakan sebagian besar waktunya untuk bermain, baik dengan dirinya sendiri maupun dengan temannya. Bermain memiliki esensi dalam mendukung tumbuh kembang anak, tidak hanya sekedar mengembangkan aspek fisik motorik, namun juga mengembangkan nilai-nilai moral, kognitif, bahasa, dan sosial emosional. Ketika hal ini menjadi dunianya, bermain menjadi hak bagi anak yang harus dipenuhi oleh orang tua. Beberapa orang tua masih menganggap bahwa belajar anak bisa menjadi pintar. Bermain memberikan harapan dan antisipasi tentang dunia yang memberikan kegembiraan dan memungkinkan anak berhayal seperti suatu atau seseorang. Suatu dunia yang dipersiapkan untuk pertualangan dan mengadakan telaah. Suatu dunia anak menurut Gordon dan Brown. Peran orang tua dalam memberikan hak bermain anak. Orang tua tentu saja memiliki peran untuk membantu mengoptimalkan tumbuh kembang anak sehingga dapat mencapai tugas perkembangan dengan baik melalui kegiatan bermain dan memfasilitasi kegiatan bermain di rumah. Keterlibatan orang tua dalam kegiatan bermain, mendukung kreativitas bermain anak, membimbing dan mengawasi anak dalam kegiatan bermain, menjadi rekan bermain yang baik di rumah, memotivasi ketika anak bermain di rumah dan mampu menjadi teladan untuk gaya hidup yang aktif. Yang sama pentingnya dengan memberikan anak waktu, ruang, dan bahan untuk bermain di rumah.